Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik meneh bersama dengan saya Kimacan dan juga Mas Jawir. Dimana kali ini Kimacan Mas Jawir akan berbagi informasi kepada kalian. Ngoten ya Ki ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Mas Jawir ingin kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber, para penonton. Nah, terima kasih banyak atas partisipasi kalian semuanya, dukungan kalian semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton Pintu Misteri. Ya, tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan melihat video kita setiap hari. Ya, tidak bosan-bosan dengerin bacotnya Mas Jawir. Iya. Ngoten ya Ki ya. Waduh. Tidak bosan-bosan mendengarkan nasihat saya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi support dan dukungan kalian dengan cara menonton Pintu Misteri. Mas Jawir meyakini apa yang kalian lakukan itu bermanfaat banyak bagi Pintu Misteri, sehingga Pintu Misteri bisa melakukan atau bisa dapat uang dari YouTube, sehingga Mas Jawir ingin mengembalikan kebaikan yang kalian lakukan itu dengan cara sedekah bersama dari hasil YouTube yang kita kumpulkan. Gitu ya Kio, 10%. Insya Allah nanti di akhir Oktober 2021 Mas Jawir akan membuat satu video yang dimana hasil dari kita bersama dengan sedekah kita salurkan ke siapa. Nah, ngoten ya Ki ya. Karena Mas Jawir menginginkan doa dari kita juga ya Ki, Mas Jawir, Kimacan dan juga para pintu-pintu adminnya Pintu Misteri untuk kalian semuanya. Betul. Dengan sedekah yang kita lakukan bersama, semoga Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa, Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran rezeki bagi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Kesehatan bagi kalian semuanya. Ketenangan hati dan pikiran bagi kalian semuanya. Dan yang terpenting adalah memberikan kekuatan hati pikiran untuk dapat menyelesaikan problem-problem permasalahan yang dihadapi. Dikuatkan kaki, tangan, bahunya agar kuat mencari rezeki. Gitu ya Ki ya. Karena kembali lagi rezeki itu akan datang apabila kita mau berjuang, berusaha dan berdoa. Nggak mungkin rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Hanya dengan berdoa saja nggak mungkin rezeki itu goklok dari langit. Ngono ya Ki ya. Rezeki harus dicari. Ngaten ya. Mari Ki, kita lanjut untuk melakukan prediksi menurut opininya Kimacan sendiri. Iya. Saya akan membuka kartu oracle saya untuk karakter orang-orang yang cerdas. Karakter orang-orang yang cerdas. Waduh. Jadi biar kalian tahu, oh saya ini masuk di golongan karakter orang cerdas atau tidak. Gitu. Kalau misalnya, oh ternyata saya masuk di orang cerdas, dipertajam lagi. Waduh, jadi dipertajam. Betul. Terus kalau misalnya, oh ternyata saya tidak masuk di golongan orang-orang yang tidak cerdas, yang orang cerdas. Orang tidak cerdas. Yang tidak cerdas, ya, berarti harus diperbaikin lagi agar jadi orang cerdas. Oh no ya Kia, betul. Karena kecerdasan intelijen itu yang dimiliki oleh manusia itu kan bisa dibentuk juga ya Kia. Bisa dibentuk. Walaupun sebenarnya memang ada bawaan dari lahirnya, memang bisa diberi kelebihan untuk kecerdasan. Ngoten ya Ki ya. Waduh, mantap. Oke. Semoga kartu oracle saya bisa membuka karakter orang yang cerdas. Karakter orang cerdas. Mantap. Jadi biar yang cerdas apabila tergolong dari karakter-karakter yang nanti disebutkan bisa mempertahankan. Dan yang lainnya tidak ada apa ya maksudnya? Oke. Putus ya jadi. Putus. Gara-gara masuk akal nih gitu loh ya. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi manusia yang ingin jadi cerdas kalau dia mau berusaha. Monggo. Iya. Biasanya karakter orang yang cerdas itu bisa kita lihat melalui oracle. Gampang sekali biasanya oracle untuk mengeluarkan tipikal orang yang cerdas. Mantap. Mas Jawir ngikut nggak ya di dalamnya ya? Ya, coba kalian ya diresapin apakah benar kalian masuk di tipikal orang cerdas apa orang yang bodoh. Ayo. Ya. Monggo. Iya.
Orangnya gampang beradaptasi dengan siapapun saja. Waduh. Baik dengan orang baru dan orang lama. Salah satunya itu Ya. mudah beradaptasi. Berarti orangnya ini kurang lebihnya tidak pandang bulu, ibaratnya ya tidak punya pemikiran yang negatif. Ya. Karena dia mudah beradaptasi. Ya. Supel. Dan ada juga kadang-kadang orang mengatakan seperti ini. Malas saya beradaptasi sama orang itu. Orang baru. Nah, orang-orang kayak gitulah yang harus dibentuk Gitu karakternya gitu ya, oke ya. Ya, kalau kalian masuk di salah satu perusahaan marketing atau salah satu perusahaan jasa, itu kan banyak orang-orang baru yang datang. Benar. Yang kalian harus bisa menyambut mereka, berkomunikasi dengan mereka. Justru orang-orang cerdas seperti itu yang akan diambil oleh Perusahaan, betul. Jadi ayo kita bangun karakter kita yang selama ini menurut kalian sudah bagus. Betul. Ya. Jadi salah satunya adalah pintar beradaptasi, ngono ya. 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 Karakter berikutnya untuk orang cerdas, tidak mudah tersinggung. Jadi apa yang kamu katakan, ya udah dibuat sebagai omongan biasa saja gitu loh. Tapi kebanyakan juga orang belum diapa-apain aja udah tersinggung. Nah loh. Dengan nada tinggi aja udah tersinggung. Nah itu yang agak susah Mas Cawir. Jadi orang-orang cerdas itu dia bisa memilih mana yang kata-kata yang harus dimasukin di hati dan tidak. Waduh, jadi punya penetralnya sendiri gitu ya. Mungkin di saat dia mendapat suatu omongan yang keras, mungkin dia bisa berpikiran mungkin karena memang karakternya dia seperti itu, atau mungkin dia memang dari daerah tertentu yang memang karakternya memang omongannya keras, jadi membuat dia tidak mudah tersinggung. Waduh, mantap ini berarti. Tidak mudah tersinggung. Orang baperan. Enggak baperan. Oke. Untuk karakter berikutnya, berani mengakui kesalahan. Ya, kalau dia salah sih minta maaf. Ya. Berarti berjiwa besar. Betul. Waduh. Ada yang egosnya tinggi. Udah salah, dia merasa benar. Nah, itu dia. Itu yang salah. Itu yang harus dihilangkan. Jadi kalau salah ya harus berani untuk mengakui kesalahannya. Mantap. Jangan sungkan untuk meminta maaf. Aduh, ini ternyata salah satunya adalah berani mengakui kesalahan apabila memang salah. Ya. Ngono ya, Ki ya. Oke, untuk selanjutnya berjiwa besar. Berpikiran yang luas. Jadi menghadapi segala sesuatunya dia harus mikir yang luas dulu. Maksudnya apa benar, apa salah disaring dulu. Enggak langsung mengambil keputusan, wah kamu salah. Itu namanya berpikir yang luas. Berpikir luas dengan segala macam aspek-aspek yang lainnya gitu ya, sehingga tidak mudah untuk menjudge. Waduh, mantap. Don't judge book by the cover, because inside of the cover you will get more better. Aduh, wis mbah lah Mas Jawir rasa melotot ae lambene. Lihat lagi. Ya, kartu oracle saya mengatakan gambar percintaan. Waduh. Melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau orang-orang cerdas itu benar. melihat masalah itu dari sudut pandangnya di mana, permasalahannya apa. Gitu. Jadi kalau ada suatu hal, dia melihatnya tidak hanya dari satu sisi, tapi dari sisi yang lainnya. Ibaratnya kalau permasalahan yang terjadi itu karena 3 orang, jadi orang yang cerdas itu tidak hanya percaya pada satu orang, tapi akan mencari tahu di sisi yang lain-lainnya kenapa hal itu bisa terjadi. Kalau hanya melihat dari satu sisi, ya nanti akhirnya tidak bisa melihat dari sisi yang lain, mengambil suatu keputusan yang sepihak. Waduh, mantap. Itu orang cerdas. Orang cerdas ngono ya. Monggo lanjut. Selanjutnya. Rasa ingin tahu yang sangat besar.
Jadi kayak suatu unsur-unsur yang belum dia ketahui. Rasa ingin tahunya tuh banyak sekali untuk mengetahui unsur tersebut. Mantap. Pengen tahu yang belum pernah dia pelajari. Oh, berarti sesuatu hal yang baru. Ya. Berarti ini pikirannya itu out of the box. Ya. Di luar dari nyapa kowe guyu-guyu. Lah ya bener toh. Oh, out of the box. Ya, di luar dari box itu dia tuh berpikiran di luar kotak ini ada apa ya? Ya. Oh, Terus no. biasanya orang-orang yang cerdas itu pada saat kondisi pandemik seperti ini, dia bisa mencari celah. Gimana caranya untuk bisa mengatasi permasalahan ini tapi bisa mendapatkan uang. Waduh, ya benar-benar berarti ya memang pemikirannya itu ya di samping karena luas ya memang cara untuk mencari solusinya itu ya memang out of the box ya Ki ya. Mantap ini memang ya, nama juga orang cerdas ya Rek, ya. Yang berikutnya memilih diam dan lebih mengamati. Nah, ini bukan Mas Jawir kan bacot. Memilih diam dan lebih mengamati. Oh iya. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini orang yang cerdas, dia kan sedikit bicara Mas Jawir. Jadi dia lebih diam dan mengamati sampai di mana kamu kebodohan sebenarnya. Tapi kalau menurut dia, aduh omongan kamu tuh omongan bodoh, nggak bakal ditimpalin. Tapi kalau menurut dia omonganmu tuh menuju berbobot gitu ya. Ke masa depan, kemajuan, dia lebih rasa ingin tahunya tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Waduh, berarti bisa dilihat dengan cara yang seperti itu. Berarti ini salah satu orang cerdas itu diam-diam menghanyutkan. Ngono ya Ki ya. Jadi kalau misalnya pintar, tiba-tiba orang bodoh banyak bicara nih Mas Jawir, padahal dia pintar ya. Aduh ini omong kosong, buat apa kalau saya timbalkan gitu. Tapi kalau menurut dia prospeknya bagus nih, pembicaraannya ngomongin masa depan dan juga karir kehidupan, dia langsung ikut nimbrung nyambung gitu ya. Waduh, jen. Monggo lanjut Ki. Jadi tidak mau meladeni sesuatu hal yang yang hanya omong kosong doang gitu. Iya, tidak banyak bicara. Waduh, iya. Jadi hal-hal penting aja ya. Hal yang penting aja ya. Jen. Tapi Mas Jawir ini kalau di dunia, kalau di kehidupan sehari-hari ini tidak banyak bicara loh ya Rek ya. Cuman di konten Pintu Misteri ini jemui wis gak karu-karuan ya, karena memang konsepnya begitu ya Ki ya. Tanya sama Mas Toka kalau nggak percaya. Oke. Lanjut. Hanya merespon ketika diperlukan. Seperti kalau kita minta pendapat dengan dia, seperti kita cari menyelesaikan suatu masalah, pertanyaan, dia akan baru mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Gitu. Ciri-ciri orang pintar, orang-orang yang cerdas, orang yang pintar dan cerdas. Waduh, enggak banyak bicara juga. Waduh, ya. Gara-gara ngomong kayak gitu Mas Jawir jadi bicaranya sedikit gimana ini? Hanya merespon ketika yang diperlukan. Waduh. Ya, ini perlu direspon enggak ini? Kan Mas Jawir di sini kan host pembawa acara harus seperti itu Mas harus Jawir. Begitu ya. Mas Jawir harus bisa membedakan pada saat Mas Jawir menjadi host dan pada saat Mas Jawir di kehidupan nyatanya Mas Jawir. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya host ya emang harus ceriwis. Harus cerewet gitu ya. Mas Jawir itu juga harus menempatkan posisi bagaimana sebagai penonton yang tidak tahu apa-apa. Tapi biasanya saya pernah lihat Pak Keling yang ini dia diam dan gak banyak bicara. Tiba-tiba doa kebelet betulnya kebelet bikin itu ternyata dia diamnya karena kebelet. Diam. Kenapa diam? Saya pikir banyak pembicaraan yang harus dipendam sama dia. Ternyata nahan sakit perut ternyata ya oke ya. Waduh, gimana kemudian ada lagi munculin lagi nanti. Munculin lagi iya. Dengan background berbeda. Iya. Oh iya baik. Dengan nanti minta admin foto yang paling the best. Baju pink
Kalau nggak salah udah ada ya kemarin tadi. Oh, udah ada. Iya. Baik lagi. Ada lagi, Ki? Udah cukup. Waduh, ini tadi adalah beberapa ciri-ciri orang cerdas gitu ya. Jadi di sini Ki Macan memberikan informasi melalui kartu oracle ini untuk kalian bisa memahami lebih jauh untuk karakter-karakter orang gitu. Salah satunya adalah orang-orang yang cerdas dengan karakter yang disebutkan. Bagi kalian para penonton dan tergolong dari karakter-karakter yang disebutkan Ki Macan, berarti kalian termasuk yang cerdas. Tetapi bagi kalian yang ternyata di luar tapi ternyata kalian cerdas, ya berarti kalian improve, mengalami suatu peningkatan. Apa ya Ki ya? Tapi kartu oracle saya tidak ada mengatakan orang cerdas itu nyinyir ya. Oh, Mas Jawir itu Nyinyir yang suka jatuhin orang. itu jatuhin. Oh, itu mah orang sirik tanda tak mampu itu. Iya. Oh, itu orang sirik tanda tak mampu. Mas Jawir sering dinyinyirin. Walah, padahal Mas Jawir juga nyinyirin, mungkin karma kali ya. Kan sering nyinyirin, goda-godain ini ke arah-arah ini. Iya kan, biar suasana hidup. Iya. Gitu ya, Ki. Karena sebenarnya hatinya Mas Jawir itu ya paling baik. Slow ya, mellow. Ada slow, baik, melo, terus kemudian cerdas, intelijennya itu tinggi. Walaupun ngomongnya juga banyak, akhirnya cerdasnya hilang, lari ke omongan. Sebenarnya Mas Jawir ini melowan baperan loh. Kalau nonton apa aja dia nangis sendiri gitu. Oh, kalau melihat sesuatu yang menyayat hati pasti menangis. Nangis dia. Apalagi kalau orang tua yang disakiti, binatang-binatang yang disakiti. Mas Oka Keling kemarin disakiti sama pacarnya, aku nangis. Saya pernah lihat. Karena binatang. Saya pernah lihat juga pas drama-drama. Apa itu? Drama-drama apa itu? Tiba-tiba gitu. Itu dibohongin drama itu. Iya. Itu acting menghayati peran. Iya, wes Ki mantap, Ki matur nambah nuwun untuk ramalan, untuk informasi tentang memberikan ciri-ciri orang yang cerdas. Bagi kalian yang menginginkan Ki Macan melakukan prediksi lebih yang seperti apa, punya ide-ide kreatif, silakan dicantumkan di kolom komentar. Yang jejak apa namanya? Jejak misteri kalian di kolom komentar yang menginginkan Ki Macan seperti apa. Ki Macan kemarin ada subscriber menginginkan yang kurang untuk ramalannya itu untuk pelajar. Oh. Pelajar. Untuk yang pelajar belum ya. Kira-kira nanti dipikirkan ya. Iya. Kira-kira yang ramalan untuk pelajar itu yang seperti Pelajar apa? itu masuknya di golongan mana? SMP, SMA dan kuliah gitu. Pelajar. Nah, iya itu tadi. Tapi gini juga, bukannya apa ya, Rayo? Mas Jawir ini juga ndak menginginkan yang pelajar SMP nanti asmara-asmaraan. Sekolah sing pinter. Ojo asmara-asmaraan, takutnya gitu loh, makanya yo. Ini masih Mas Jawir dipikirkan kira-kira yang pelajar enaknya yang seperti apa ya. Kalau seandainya udah kuliah ya ora popo. Nanti SMP mau pacar-pacaran, SMP mau rezekinya bagus. SMP itu rezekinya itu ya dititipin melalui orang tua. Yang masih ada orang tua. Ngono ya Ki ya. Gitu loh. Jadi memang sedikit susah ini kalau untuk pelajar ya Ki. Tapi nanti coba dipikirkan adminnya ya. Kalau Mas Jawir nanti akan menyaring-nyaring beberapa hal. Dan terima kasih untuk masukan para subscriber, monggo Ki, para penonton yang sudah memberikan masukan untuk sedekahnya yang bagusnya yang seperti apa. Terus Mas Jawir amati, adminnya masih terus mencatat. Dan terima kasih untuk yang prediksi tahi lalat yang nanti menginginkan di bagian-bagian yang mananya, admin sudah mencatatnya. Jangan khawatir, nanti Mas Jawir akan membuat satu video bersama Ki Macan untuk arti tahi lalat di part 2 berdasarkan keinginan yang kalian. Ngono ya Ki ya. Waduh, mantap. Ada lagi boten? Sudah cukup, saya Baik. sudah lelah. Sudah lelah ya. Baiklah, kalau begitu jangan lupa untuk para penonton untuk terus dukung konten Pintu Misteri, like, comment, share, subscribe. Bunyikan tanda lonceng, pilih all atau semua, dan orang ngombe wes mantun. Dan jangan lupa kalian untuk selalu tinggalkan jejak misteri di kolom komentar video yang kita publish. Kemudian para subscribers jangan lupa luangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia terus dalam persatuan, NKRI harga mati. Mari kita doakan agar Indonesia tetap dalam harmoni kebinekaan. Amin ya Allah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Negara kita yang plural dengan segala macam agama, ras, kebudayaan, adat dan istiadat. Ngono ya Ki ya.
Oke, dan doakan agar penyakit COVID ini segera berakhir di negara tercinta kita, negara Indonesia, secara khususnya dunia secara umumnya. Saya Mas Jawir. Dan saya Himacan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.